Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pengendalian penyakit tanaman. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Hani Aprilia dengan NIM 051, Hestu Dea Amanda dengan NIM 053, Salmanida Agnia dengan NIM 064, Sherlita Wahyu dengan NIM 066, Diah Koryanda dengan NIM 071, Muta Ali Ulfan dengan NIM 074, dan Irfan Ari dengan NIM 05. Next. Pengendalian penyakit tanaman. Di sini kami mengambil 4 subbab, yaitu pertama, definisi pengendalian penyakit, kedua, penggolongan teknik pengendalian penyakit, ketiga, prinsip pengendalian penyakit, dan terakhir, cara pengendalian penyakit. Next. Definisi pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit adalah segala usaha untuk mencegah, mengurangi, atau menghentikan penyebaran penyakit pada tanaman yang menyebabkan terhambatnya proses pertumbuhan yang normal. Tumbuhan dikatakan sakit apabila mengalami suatu perubahan dalam proses fisiologis tubuhnya yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab penyakit, sehingga jelas ditunjukkan adanya gejala. Faktor-faktor penyebab penyakit antara lain, pertama, faktor biotik, yaitu fungi, bakteri, virus, mikoplasma, nematoda, dan tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua ada faktor abiotik, yaitu cuaca, suhu, mineral, senyawa toksik, dan penyebab lainnya. Kemudian penggolongan teknik pengendalian penyakit. Yang pertama, eksklusi. Eksklusi yaitu menghindari kontaknya patogen dengan tanaman inang atau menghindari masuknya suatu patogen ke daerah atau negara, pulau, wilayah dalam satu pulau, petak pertanaman atau rumah kaca, atau lokasi yang masih bebas dari patogen tersebut. Apabila patogen dan tanaman inang tidak mengalami kontak, maka penyakit tidak akan timbul. Salah satu contoh penerapan eksklusi adalah mencegah masuknya patogen dari negara lain ke suatu negara. Beberapa contoh pengendalian yang merupakan teknik pengendalian eksklusi adalah karantina dan pemeriksaan terhadap bahan tanaman, serta penghindarian patogen. Kemudian yang kedua, eradikasi. Eradikasi merupakan pengendalian yang dilakukan dengan cara membunuh patogen atau mengurangi jumlah patogen. Pengendalian secara eradikasi dilakukan untuk pengendalian apabila patogen sudah terdapat pada suatu lokasi atau area tanaman. Eradikasi meliputi tindak mengeliminasi, menghancurkan, atau menginaktifkan patogen penyebab penyakit setelah berada di suatu daerah, termasuk mencabut tanaman sakit, disinfeksi tanah, dan peralatan yang digunakan. Tindakan eradikasi juga dimaksud untuk mengurangi populasi patogen pada tingkat yang sudah membahayakan. Cara ini termasuk tindakan kultur teknik dengan menghilangkan tanaman atau bagian tanaman yang sakit, rotasi tanaman, menghilangkan gulma inang alternatif, dan mencegah investasi serangga vektor. Teknik pengendalian yang ketiga yaitu proteksi. Proteksi merupakan upaya untuk melindungi tanaman sehingga dapat mengurangi kerugian atau bahkan mencegah kerugian yang mungkin akan timbul akibat patogen. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya yaitu melindungi atau membungkus tanaman dan penyemprotan terhadap tanaman. Teknik pengendalian yang keempat yaitu imunisasi. Imunisasi merupakan upaya untuk mengurangi kerentanan tumbuhan atau membuat tanaman kebal terhadap serangan patogen. Imunisasi juga diartikan sebagai upaya menciptakan tanaman atau varietas yang resisten, toleran, dan imun. Beberapa yang dapat dilakukan diantaranya yaitu hibridasi atau seleksi tipe-tipe resistan. Cara pengendalian penyakit. Cara pengendalian penyakit pada prinsipnya memperhatikan segitiga penyakit, yaitu inang, patogen, dan lingkungan.
Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan cara yaitu eliminasi atau meniadakan patogen. Dalam suatu area yang tidak terdapat patogen, usaha sebagai awal pencegahan dapat dilakukan dengan karantina tumbuhan dan sertifikasi benih. Perawatan dapat dilakukan untuk mencegah awal masuknya patogen ke dalam area melalui peralatan, mesin, bagian tanaman yang terkontaminasi. Jika suatu patogen sudah ada dalam suatu areal, dapat dilakukan usaha untuk eliminasi atau menurunkan jumlah inokulum yang ada. Eliminasi dapat dilakukan dengan bahan kimia, fisika, dan biologi. Selanjutnya, mencegah inang dari patogen, yaitu bahan kimia pelindung pada permukaan tanaman yang bersifat sistemik dapat digunakan untuk menurunkan kejadian penyakit dan melindungi tanaman dari penyakit. Selain itu, melindungi inang dari patogen dapat dilakukan dengan menanam kultivar resisten. Selanjutnya, memodifikasi lingkungan. Pada beberapa tempat, cara memodifikasi lingkungan cocok untuk perkembangan patogen, walaupun sukar untuk mengendalikan penyakit. Diperlukan variasi strategi yang tepat untuk mengendalikan penyakit tumbuhan. Memodifikasi lingkungan juga harus mempertimbangkan beberapa hal seperti pengendalian secara ekonomis harus menguntungkan, cocok untuk diterapkan, pilihan yang tepat, dan tidak bermasalah untuk masa depan. Selanjutnya, pengendalian penyakit secara fisik dan kimia. Pengendalian patogen secara fisik dapat dilakukan dengan perlakuan panas, sterilisasi, dan pasteurisasi, pendinginan, pengasapan, penangkapan spora, dan sebagainya. Pengendalian patogen tumbuhan secara kimia dapat berupa fungisida untuk mengendalikan jamur, bakteri, untuk mengendalikan bakteri, nematisida untuk mengendalikan nematoda. Prinsip pengendalian penyakit. 1. Pengendalian terhadap patogen. Pengendalian ini ditujukan untuk mencegah penyebaran yang meliputi sanitasi. Sanitasi yaitu membebaskan lapangan dari penyebab penyakit patogen, misalnya dengan mengadakan penyemprotan dengan fungisida atau udara panas pada tanah. Karantina yaitu dengan penerapan peraturan karantina di mana tumbuhan dan atau bagian tumbuhan harus diperiksa dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat fitosanitari yang mengizinkan barang dan atau tumbuhan dapat masuk untuk impor atau keluar untuk ekspor. Eradikasi yaitu memusnahkan patogen bersama tanaman inangnya atau dapat pula dengan memusnahkan inangnya sama sekali atau pemusnahan patogen dengan menggunakan fungisida. Pendinginan yaitu tindakan yang pada bagian tanaman diinfeksi dan dirusak oleh patogen biasanya dengan melakukan penyemprotan fungisida secara residual ke permukaan bagian tubuh tanaman, yaitu daun, buah, biji, dan bibit. Melepaskan musuh alami atau agensia hayati yang dapat menekan dan mematikan patogen. Berikutnya ada pengendalian yang ditujukan pada inang. Pengendalian penyakit dengan menggunakan tindakan yang ditujukan pada inangnya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menciptakan atau menyiapkan tanaman yang kebal atau resisten, yaitu dengan jalan menanam jenis tanaman yang resisten terhadap penyakit. Untuk mendapatkan jenis resisten dapat dilakukan dengan seleksi di lapangan atau dengan perkawinan silang ataupun dengan penyambung grafting atau penempelan atau okulasi. Yang kedua, toleran, yaitu dengan cara menanam tanaman yang dapat menyembuhkan diri atau mengganti yang rusak karena serangan suatu patogen. Yang ketiga, menggunakan tanaman yang hipersensitif, yaitu dengan menanam jenis tanaman yang sangat peka bila diserang patogen. Sel-selnya yang diserang akan segera mati sehingga patogen ikut mati pula. Yang keempat, ada melakukan preimunisasi,
yaitu tanaman dibuat kebal dengan jalan memberikan patogen lebih dahulu. Yang terakhir, menggunakan bahan kimia atau pestisida yang dapat masuk ke dalam jaringan tanaman hingga dapat mematikan patogen. Selanjutnya yaitu pengendalian ditujukan pada lingkungan. Tindakan pengendalian yang ditujukan pada tempat tumbuh atau di mana terjadi interaksi antara inang dan patogen. Dalam tindakan ini masuk memodifikasi komponen ekosistem. Yang pertama, membuat tanaman campuran, yaitu dengan mengatur komposisi, jarak tanaman, dan pemilihan jenis campuran sehingga dapat dihasilkan tanaman yang tahan terhadap penyakit. Mengatur jarak tanam dari tegakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan keadaan yang merugikan terhadap kehidupan patogen. Melakukan penjarangan atau pemotongan, pemangkasan tanaman yang sakit atau terancam sakit agar dapat menghasilkan kondisi tanaman yang tidak diserang patogen. Misalnya mengurangi kelembapan di bawah tajuk sehingga dapat menghambat infeksi patogen. Mengatur naungan terutama pada naungan persemaian agar intensitas sinar matahari masuk dan kelembapan udara pun dapat diatur hingga patogen tidak menyukainya. Pergiliran tanaman, yaitu dilakukan dengan mengadakan pergiliran jenis tanaman sehingga patogen yang ada pada suatu waktu tertentu akan hilang inangnya hingga patogen pun ikut mati. Mengatur drainase atau aliran air seperti selokan atau parit dan saluran irigasi sehingga udara yang relatif tinggi sebagai akibat genangan air dapat dihindari. Hal ini dapat mengurangi serangan patogen. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.